Ya pada pagi hari ini ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan filsafat dan dasar ilmu logika dengan tatap muka yang ke-12 ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya mulai perkuliahan ini, saya pastikan suara dan gambar ya, serta koneksi saya dapat diterima dengan baik. Dapat diterima dengan baik suara dan gambar saya. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Kayak saya juga minta nanti dilakukan screenshot dan juga sekaligus melaporkan siapa-siapa yang tidak bisa hadir. Baik, teman-teman, Ibu. mari kita awali perkuliahan kita dengan sama-sama berdoa. Ya. Saya pandu dengan menggunakan ajaran agama Islam. Bagi teman-teman yang di luar agama Islam, silahkan menyesuaikan dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Baik, teman-teman, mari kita awali perkuliahan kita dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga agenda tunggal kita, yaitu perkuliahan tatap muka ke-12, akan memberikan dampak dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, teman-teman, terima kasih ya di pagi yang cerah ini ya teman-teman sudah menyempatkan ya bertanggung jawabnya terhadap komitmen yang kita sepakati bersama melakukan perkuliahan. Ya. Sebelum melakukan perkuliahan, saya izin ya sebagai tahapan untuk melakukan pretest. Ya. Pretest yang dapat Anda kerjakan ya. Saya berikan di kolom chat. Ya, jadi teman-teman bisa lakukan pretest ini. Saya berikan waktu 5 menit ya. Silakan, bisa diakses. Halo, Alma bisa diakses Alma? Bisa, Bapak. Silakan kerjakan dulu ya. Sambil saya menyiapkan di Google Classroom. Pertemuan ke-12.
Oke, baik, sudah ya, Azahra, Kak Yesa, sudah ya. Sambil teman-teman mengerjakan, saya langsung masuk ke topik ya. Izinkan saya untuk melakukan share screen terkait dengan topik perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ya, dapat terlihat ya teman-teman ya. Ya, Di pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang apa yang disebut dengan induktif ya. Di mana sebelum kita memasuki ya ke materi tersebut, saya mencoba untuk eh, memberikan pengantar ya, di mana kita berawal dari berandai-andai ya. Kita coba membayangkan ya bahwa eh, ketika Anda sedang menuju kampus ya, setiap hari Anda mencoba ini kondisinya menggunakan kendaraan umum ya, PJJ ya. Anda selalu menunggu bus di pukul 10, sorry, di pukul 7 lewat 10 di setiap halte ya. Katakanlah halte pertama kali Anda eh, keberangkatan ya. Di hari Senin, bus itu setiap jam 7 itu pasti hadir ya, di pukul 7.10, 7 lewat 10. Hari Selasa, Anda coba berangkat lagi tepat waktu. Bus itu juga datang di pukul 10. Terus, sampai di hari Rabu, Anda juga menemui ya, bus itu lewat 10 menit dari pukul 7 selalu hadir pada halte keberangkatan Anda. Ya, maka di hari Kamis, Anda pun akan beranggapan seperti apa? Bus itu akan hadir di jam berapa, Kayesa? Senin, Selasa, Rabu, tepat waktu nih, bus jam 7.10 ada di halte. Di hari Kamis atau Jumat, Anda berpikir seperti apa? Bus itu akan hadir pukul berapa? Eh, kalau menurut kalau menurut saya sih Pak, itu nggak selalu tepat waktu, bisa aja terlambat karena ada suatu kendala atau yang lainnya. Oke. Terus ada lagi? Yang lain memberikan pendapat? Oke. Nah, pendapat dari Kayesa benar. Nah, tapi kalau itu berdasarkan sudah menggunakan filsafat ya, dari berbagai pengalaman meluas ya, tidak tidak semuanya bus itu sampai di halte lewat 10 menit dari pukul 7. Ya, bisa saja macet, bisa saja ada kendala lain. Tapi paling tidak, ketika kita menggunakan logika kita berpikir, ketika di hari Senin, Selasa, Rabu, bus tersebut tepat waktu, logikanya hari Kamis pun akan tepat waktu tanpa ada tanpa ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita kemarin kita berbicara logika, logika itu hanya bagaimana kita menggunakan akal pikiran, memberikan kepastian. Tapi dengan filsafat, memperluas pandangan. Kayak saya sudah menggunakan filsafat, ya. Oh, bisa saja karena macet hari berikutnya tidak tepat waktu. Oh, bisa saja drivernya diare, kan begitu loh. Jadi terlambat masuk ke halte dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk sederhana dari bagaimana kita bisa berpikir secara induktif, secara khusus, ya,
secara khusus menjadi generalisir menjadi umum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana itu induktif, bagaimana kita mencoba membuat kesimpulan yang berangkat dari hal-hal secara khusus menjadi umum, generalisir. Nah, pertama adalah bagaimana kita coba untuk melihat ketika sebuah induktif berangkat dari perbandingan. Nah, ini bagaimana perbandingan dari penalaran deduktif, ya, bahwa premis-premis yang benar, kesimpulannya tidak mungkin salah. Sementara induktif, ya, berusaha untuk menghimpun dan mempresentasikan bukti-bukti. Tadi buktinya, nah, hari Senin jam 7:10, hari Selasa jam 7:10, hari Rebo jam 7:10. Maka dari bukti-bukti itu kita bahkan akan mengklaim kesimpulan bahwa sudah 3 hari tepat waktu, dipastikan hari Kamis tepat waktu juga. Menggeneralisir bahwa bus itu akan datang tepat waktu jam 7:10. Gitu. Kalau deduktif, bagaimana kita mengambil kesimpulan berdasarkan premis-premis yang membangunnya kemarin, gitu ya. Terus bagaimana kita bisa menganalogikan dari membandingkan eh, apa namanya berbagai macam premis-premis dan kesimpulan. Nah, bagaimana kita bisa menganalogikan, ya, bagaimana kita bisa eh, menganalogikan dan menjelaskan bahwa sebuah kemiripan atau sebuah perbedaan, ya, di sini kita bisa menjelaskan dengan menggunakan sudut pandang yang lain, gitu loh. Kalau saya katakanlah, coba bayangkan bahwa otak manusia itu seperti komputer, langsung Anda menganalogikan nih, waduh, otak kita berarti isinya eh, kabel-kabel dong, ya kan? Aduh, berarti banyak soket di otak kita nih. Itu bagaimana kita menganalogikan, ya, meminjam struktur lain untuk memahami, ya. Tapi bukan berarti analogi ini memberikan sebuah kebenaran. Hati-hati kita terjebak. Kalau dengan kata otak manusia seperti komputer, kita beranggapan ada kabelnya nih di dalam otak. Terjebak tuh penyesatan kemarin. Jangan sampai kita sesat pikir. Kita hanya mencoba untuk menganalogikan, membantu untuk membayangkan dalam rangka memudahkan pemahaman. Kadang ya kita kalau berdebat, kadang-kadang ketika memberikan analogi, ya, teman-teman selalu bilang, aduh, analoginya nggak apple to apple kok. Ya kan? Nggak apple to apple, masa otak dianggap kayak komputer. Komputer kan ada hard disk, ada drive, ada ini, ada kabel, ada soket. Nah, itu pemahaman. Analogi adalah bagaimana mempermudah pemahaman, namun memiliki resiko menyesatkan jika kita tidak bahasa sekarang apple to apple, gitu ya. Misalkan, aduh, rasa kangen saya membara. Waduh, emang api kangennya gitu kayak bisa membakar rindu yang seolah-olah gitu, membakar rasa kangen kita selama tidak bertemu. Itu kan bahasa-bahasa seperti itu. Bagaimana kita mencoba untuk mendefinisikan sebuah analogi, kemiripan, keserupaan antara dua hal yang berbeda, gitu loh. Bahasa saya dibakar rindu,
Rindu itu berat, Dilan. Nah, gitu ceritanya lah ya. Garing ya, bercandanya saya ya. Jadi, jadi bagaimana kita mencoba ya memberikan bantuan pada pada pemahaman kita ya, bayangan, kemiripan, keserupaan yang dapat menegaskan keduanya gitu ya. Jadi, nah ini contohnya 2 terhadap 8 adalah seperti 6 terhadap, nah, jawabannya 24. Jadi, 2 terhadap 8 itu 24. Kalau 6 berapa? Terhadap berapa? Ini bahasanya 2 kali 8, 24. Kalau 6 kali 4, sama dengan 24. Betul nggak? Artinya, kita bisa melihat ya, kebenaran itu dari berbagai aspek. Yang penting hasilnya 24. Yang gampang deh, 10 aja deh. 10 itu terbentuk dari apa? Azahra Nul Kolbi. Pertambahan deh, jangan perkalian. 5 tambah 5 berapa? Halo? Iya, iya Bapak, apa? 5 Berapa? tambah 5 berapa? 10 Pak. Oke, 8 tambah 2. 10. Yang benar yang mana? 10 tuh terbangun, terbentuk dari 5 tambah 5 atau 8 tambah 2? Enggak harus sama Pak. Apapun yang ditambah, kalau hasilnya 10 ya tetap 10. Artinya, ketika kita melihat sesuatu, ya hasilnya sama. Terkadang proses berpikirnya setiap manusia memiliki metode yang berbeda-beda. Betul nggak? Contoh, misalkan Kak Yesa mau ke kampus di Beji ya, Depok. Mau pakai motor, Kolbi mau pakai mobil, Saskia mau pakai sepeda, kata gitu. Nggak ada masalah. Sepanjang jam 8 sampai UPN. Kadang-kadang kan kita bersiteru, bersitegang, menyalahkan Kak Yesa, kenapa sih ke kampus pakai motor? Kenapa sih harus pakai mobil? Kenapa sih harus pakai sepeda? Kenapa sih harus pakai jalan kaki? Sementara tujuannya sama. Nah, analogi ini bagaimana kita mencoba setiap orang memiliki keterampilan memberikan kesimpulan, memberikan apa namanya bayangan dan lain sebagainya terhadap sebuah sesuatu. Jadi analogi itu adalah menemukan atau menegaskan bahwa terdapat kemiripan, oh, gitu ya, dari sebuah kesimpulan. Ya, yang berikutnya, nah, yang perlu diperhatikan dalam analogi adalah bagaimana mengidentifikasi mereka agar serupa. Tadi apple to apple. Kalau dikatakan rindu itu berat, berapa kilo beratnya? Tuh, ya kan? Kalau rindu itu membakar, oh, saya terbakar emosi nih melihat pasangan saya atau pacar saya selingkuh gitu loh. Emosinya itu apinya segede apa? Bisa membakar kita. Hati-hati. Bagaimana kita terjebak. Jangan sampai analogi yang berbeda-beda tersebut dapat menimbulkan meaning atau kesimpulan atau makna yang berbeda-beda untuk kita. Nah, ini sih contoh salah satu dari 2 ekor anjing, si kucing, dan mobilnya berwarna hitam. Maka mereka analog satu sama lain karena tidak analog dengan anjing lain yang berbulu putih, mereka mengatakan sebagai kucing gitu. Karena mereka adalah analog dalam hal warna, mungkin sama-sama warna putih. Namun
Dua ekor anjing dan kucing adalah analogi yang hal jenis, tetapi tidak analogi dengan mobil. Sama-sama mungkin hewan peliharaan. Analoginya hewan peliharaan bisa anjing, kucing, dan lain sebagainya. Nah, ini yang seperti tadi ya. Nah, yang saya katakan tadi, misalkan rindu itu berat. Bagaimana Anda bisa menemukan analogi? Seperti karya Supardi Djoko Damono ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Seperti apa dengan sederhana? Seperti apa sih mencintai dengan sederhana? Mencintai dengan kaya raya? Dengan kata yang tidak sempat diucapkan. Ya, kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikan abu. Nah, loh, bagaimana kita bisa menganalogikan? Bagaimana kayu me- menyematkan kata-kata kepada api sehingga kayu tidak sempat menyematkan kata-kata indah kepada api sehingga kayu tersebut sudah kehabisan waktu menjadi abu. Kemudian juga aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan. Nah, loh, kan analogi. Bagaimana sih awan menyampaikan kata-kata yang tidak sempat disampaikan, kemudian sudah turun hujan. Ini kan belajar kita mencoba untuk menemukan analogi dalam puisi. Ini berbeda-beda. Kita terjebak, jangan sampai terjebak pada eh, proses menemukan analogi tersebut tidak apple to apple bahasa saya. Nah, kemudian juga ya, analogi ini memiliki berbagai macam fungsi ya sebagai perangkat puitis, tetapi ada tiga fungsi yang akan kita bahas. Bagaimana analogi ini bisa mengklarifikasi bias? Bagaimana analogi membangun sebuah hipotesis? Dan bagaimana analogi ini dapat mengkonstruksi, membangun sebuah argumen? Nah, analogi, ya, notnya berfungsi sebagai petunjuk atau bukti ya, ketika kita menggunakan sebuah premis dalam argumen. Nah, argumen itu terdiri dari premis dan kesimpulan. Ya, yang premisnya sebagai pendukung bagi kesimpulan agar diterima sebagai sebuah kebenaran. Gitu. Ya, jadi eh, tidak hanya berbicara bagaimana eh, kita menafsirkan pemerintahan. Jadi ketika eh, apa namanya analogi ini memiliki fungsi bagaimana ya mengklarifikasi dia dapat membantu kita untuk menyadari asumsi tersembunyi. Misal dalam debat publik kita mungkin memikirkan isu-isu sosial melalui analogi pasar bebas, ya. Pesta babi yang baru. Sudah lihat dong, kayak biasa. Sih mau lihat, saya penasaran. Sudah lihat filmnya? Belum Bapak, tapi kayak spoilerannya lagi apa muncul gitu Pak di TikTok lagi rame. Hmm. Kan bagaimana? Pesta babi itu apa sih? Makan babi bersama atau bagaimana? Gitu. Seperti analogi pasar bebas. Gitu. Bagaimana analogi itu bisa mengklarifikasi bias? Oh, dalamnya tidak menunjukkan bahwa makan besar pesta babi. Hmm. Pesta babi itu saya sudah melihat di dalamnya adalah bagaimana di dalam film itu menunjukkan upaya perlawanan rakyat Papua terhadap penindasan
yang dilakukan oleh sebuah kolonial. Dikatakan dalam film itu. Gitu. Maka dengan mengenali analogi yang kita pakai, kita bisa mengungkap ya bias-bias yang mempengaruhi argumen kita. Ini seringkali nih digunakan dalam sebuah karya-karya ilmiah untuk apa? Kita melihat analogi ini ternyata berbeda ya. Judulnya semenarik mungkin, ternyata di dalamnya berbeda. Gitu. Ini biasa juga nih sudah mulai masuk ke dalam pernyataan-pernyataan politik. Gitu loh. MBG, Mas Bahlil, ganteng, gitu kan. Itu sebuah analogi. Ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa membangun tadi ya. Yang kedua adalah membangun hipotesis. Analogi bisa menginspirasi hipotesis yang bisa diuji. Ketika kita berbicara dengan teori Charles Darwin, ya, kita mencoba mengilustrasikan bahwa antara pembiakan selektif manusia dan alam. Apa iya sih? Pakai Charles Darwin, manusia itu merupakan evolusi dari hewan. Apa iya sih? Apakah kita berasal dari Nabi Adam? Kita coba analogikan. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengkonstruksi sebuah argumen, memastikan argumennya itu memiliki premis yang kuat, banyak kesamaan relevan, ya, analogi dasar yang beragam, dan bagaimana relevansi antara aspek dasar dan kesimpulan yang jelas. Jadi ketika kita melihat sinetron, film, kan gitu. Oh, di sinetron kan enak ya, pacaran, bermewah-mewahan, ya. Sudah pacaran, nikah dengan megah, setelah menikah dengan megah, sudah memiliki rumah. Dibayangkan di dalam sebuah film atau sinetron itu bagaimana manisnya kehidupan. Sehingga kita beranalogi nih, aduh, pesta saya harus mewah, engagement saya, apa namanya, tunangan saya harus memorable. Wajar, karena apa? Analogi teman-teman di usia segitu melihat sekeliling informasi sekeliling, ya melihatnya indah gitu loh. Melakukan pernikahan souvenirnya aja yang luar biasa, gitu. Harus pakai wedding organizer, harus di hotel. Nah itu bagaimana Anda mengkonstruksi argumen dari analogi-analogi. Oh, gue saya pengen seperti artis tertentu, pernikahannya. Oh iya, yang baru seperti El Rumi dengan Siva Haju. Nah, ya kan? Harus ke Bali, harus bagaimana, bagaimana, gitu loh. Sementara kita juga harus realistis untuk mengkonstruksi argumen, gitu loh. Mereka duitnya tidak berseri umpamanya. Nah, kita, nah, kadang-kadang kita suka terjebak, ya. Seperti itu bagaimana kita mencoba untuk mengkonstruksi sebuah. Nah, kemudian macam-macam analogi. Ada analogi Platon, ya. Di sini dikatakan persis sebagaimana matahari penting bagi kita agar kita mampu melihat berbagai hal dengan mata kita. Nah, bagaimana bentuk ideal dari matahari? Kita perlukan agar kita memahami hal-hal yang intelek atau kecerdasan kita. Ketika kita berbicara form of the God, ya, bentuk ideal dari matahari, banyak metodologi, banyak narasi yang dibangun, gitu. Ada yang apa namanya eh, beranggapan itu, wah matahari itu luar biasa loh, bisa menghangatkan kita, membantu kita menjadi sehat, ya, kemudian juga bisa mengeringkan sesuatu yang tadinya basah, menyinari dan lain sebagainya, sehingga
Ada yang beranggapan matahari dengan sebegitu hebatnya, ya, dia dijadikan sebuah dewa, gitu. Ada juga yang melihat matahari, aduh, dengan matahari itu kehidupan saya tidak tidak terjamin, gitu. Sebuah makhluk hidup yang saya akan hidup dan beraktivitas pada saat matahari tidak ada atau gelap. Maka dengan eh, timbulnya matahari, nah, itu membuat sebuah kesulitan baginya. Itu bagaimana kita bisa melihat, ya, eh, bentuk ideal dari matahari. Pertama itu, bayangkan bentuk idealnya matahari dengan peran cahaya yang dimainkan dalam relasi antara penglihatan kita serta hal-hal dan benda yang dapat kita lihat. Ya keluar nih, ya, analogi kita dari bentuk aslinya. Tapi kalau tadi kan dikatakan otak kita itu seperti komputer, sudah agak keluar dikit tuh. Kemudian bagaimana membuat analogis yang bersifat argumen? Ini yang dimulai dari dua premis yang berbeda antara X dan Y, maka analogi dalam beberapa aspek yang berarti bahwa mereka, ya, saling memiliki atau berbagi beberapa sifat atau ciri-ciri yang sama. Argumen berlanjut dengan menunjukkan bahwa X memiliki sifat tertentu, yaitu D. Sementara belum diketahui apakah C mempunyai D. Karena dapat disimpulkan bahwa Y mungkin, nah baru mungkin. Ada tuh kita bicara contoh yang pertama. Argumennya adalah bus ini eh, setiap jam 7.10 hadir. Hari kedua, Selasa juga jam 10. Karenanya dapat disimpulkan bahwa kemungkinan di hari Kamis juga akan hadir pukul 7.10. Gitu loh. Karena dengan berdasarkan premis yang sama yang membentuknya. Dan di sini dikatakan bahwa argumen analogis bersifat induktif yang tidak bertujuan untuk membuktikan kesimpulan benar atau tidak, tapi hanya memberikan bukti. Buktinya di hari Senin busnya jam 7.10 sampai halte, hari Selasa buktinya jam 7.10 juga sampai halte, hari Rabu juga jam 7 lewat 10 sampai halte, maka kesimpulannya memiliki kemungkinan benar lebih besar. Hari Kamis dimungkinkan pasti jam 7 lewat 10 itu juga sampai halte. Bagaimana analogi ini membangun sebuah argumen, terbentuk dari sebuah argumen. Nah, ini bentuk-bentuknya, ya, kita ketahui bahwa X memiliki sifat A, B, C, D, E. Kita ketahui bahwa Y memiliki sifat A, B, C, D. Ya, maka pasti akan dibuat kesimpulan, maka Y juga memiliki sifat E. Karena A, B, C, D nya sudah ada, E-nya udah nggak usah kita perhatikan lagi. Paham ya? Ini di sini nih. X itu A, B, C, D, E. Kemudian Y itu A, B, C, D. Ya. Karena lebih dari berapa persen ini? Lebih dari 50% identik sama, maka kesimpulannya yang berikutnya pasti E. Ini yang dikatakan sebuah logika. Logika berpikir. Tetapi kebenaran belum tentu dibuktikan benar dalam lapangan. Bisa saja nanti kebenarannya habis D terus F. Karena ada anomali. Contoh, ya, pemimpin harus menjaga rakyat persis seperti seorang gembala menjaga kawanan dombanya.
maka rakyat perlu patuh kepada pemimpin. Mereka tanpa keraguan persis seperti domba yang patuh kepada gembala. Itu analoginya. Bahwa pemimpin eh, memperlakukan rakyat seperti domba, rakyat melakukan pemimpin sebagai gembala. Kemudian bagaimana kita membandingkan? Ya contohnya ya, yang dipahami. Seorang gembala mesti berbicara kepada anak-anaknya yang manusia dengan penuh kasih dan hormat, serta tidak menggiring mereka dengan tongkat seperti kepada domba. Ya. Tapi rakyat suatu negara adalah manusia. Dari karenanya, seorang pemimpin harusnya mampu mendiskusikan berbagai hal dengan rakyatnya, serta tidak mengharapkan mereka untuk tunduk padanya tanpa keraguan. Bicara menggiring, menggiring itu kan analogi. Menggiring seorang gembala kepada domba. Tapi kalau seorang pemimpin kan tidak menggiring rakyatnya, mengajak diskusi, gitu loh. Masa sekarang misalkan menyemangati, di, di, dianalogikan dengan mendorong, memotivasi, kan begitu loh. Itu kan bagian dari melejutkan, ya, apa namanya, memastikan, seperti itu. Nah, di sini dikatakan argumentasi ini didasarkan pada sebuah analogi yang sama, gembala dengan pemimpin. Kalau gembala, tadi saya sampaikan kalau gembala itu menggiring, nah, maka pemimpin itu nggak menggiring rakyatnya, melakukan diskusi. Nah, karena berbeda dengan penggunaan kata analog yang berbeda. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengevaluasi sebuah argumen. Secara umum, argumen semakin kuat jika banyak karakteristik yang sama dimiliki oleh dua analog. A, B, C, D, E semakin banyak, semakin kuat, kan? Jadi digunakan untuk mengevaluasi. Like father, like son, katakanlah seperti itu kan. Ya, analogi juga. Dan itu logika. Ketika kita fakta, tidak semuanya kan like father, like son, like mother, like son, gitu lah. Karena kan bahwa secara umum argumen semakin kuat jika semakin banyak analogi yang mempunyai analogan dasar maupun sasaran yang sama. Semakin banyak dari Senin sampai Rabu bus itu selalu tiba di halte tepat waktu 7:10. Kalau dari Senin sampai Jumat tepat waktu, sudah lebih keyakinan kita hari Sabtu pasti tepat waktu. Kenapa? Senin sampai Jumat berapa hari tuh? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari. Nah, so Sabtu dia nggak tepat waktu. Ini dikatakan argumen semakin kuat jika analogat dasar relevan dengan analogat sasaran. Dasarnya apa? Senin sampai Jumat tepat waktu. Jam 7:10 tuh bus keluar. Sasarannya di hari Sabtu. Jam berapa dia keluar? Ya. Jadi semakin kuat analoga dasar, maka akan mempengaruhi analoga sasaran. Argumen semakin kuat jika analog-analog dasarnya semakin beragam, kecuali analog dasar mirip dengan analog sasaran. Argumen semakin lemah jika kesimpulannya semakin spesifik. Jam 7:10, berapa detik? Nah, spesifik ya. Nah, kemudian kita masuk ke generalisasi. Bagaimana generalisasi ini merupakan upaya kita untuk memberikan deskripsi dan dasar pemahaman. Menggeneralisasi Senin sampai Jumat semua bus
Transjakarta jam 7.10 di halte yang Anda biasa Anda gunakan jam 7.10 tepat waktu, maka Anda dapat menggeneralisir setiap hari tepat waktu. Gitu ya. Pernyataan mengenai kelompok secara keseluruhan dengan mendasarkan pada informasi yang diperoleh pada tiap-tiap kelompok itu. Informasinya tiap-tiap kelompok kan informasi tiap hari Senin, jam 7.10, tiap hari Selasa, maka akan menggeneralis. Generalisir adalah lompatan epistemik. Kita bergerak dari yang diketahui menuju yang belum kita ketahui. Kita mengetahui nih dari Senin sampai Jumat, bus ini selalu hadir jam 7.10 di halte. Tapi kita sudah bisa memproyeksikan yang belum kita ketahui. Hari Sabtu, bus ini datang jam berapa? Dengan logika kita bisa berpikir, menggeneralisir. Dari Senin sampai Jumat jam 7.10 sudah hadir di halte, hari Sabtu pasti jam 7.10. Itu logika kita. Nalar kita. Ya, jadi bisa memberikan mengapa generalisir ini penting. Karena tadi membuat sebuah lompatan episteme kita bisa memproyeksikan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis tiap pagi hujan, Sabtu pasti paginya hujan. Paling tidak kan seperti itu, seperti kemarin ya. Jalanan basah ketika habis hujan. Ini mendung nih, berarti sebentar lagi jalanan basah. Ayo siapkan plastik atau siapkan payung. Ketika Anda mau pergi, gitu kan ya, siapin payung deh, udah mau mendung nih, sudah mendung nih. Mendung dianalogikan pasti akan turun hujan. Nah, kita siapkan payung untuk memberikan lompatan episteme itu tadi, perkiraan itu. Gitu, ya. Itu bagaimana kita membuat sebuah generasi. Bagaimana kita mendeskripsi, ya, mendeskripsikan kelompok-kelompok tadi. Senin sampai Jumat selalu datang 7.10. Tapi kalau hari Sabtu, bagaimana kita menginduktif, ya, menarik kesimpulan yang dimulai dengan premis bahwa suatu proposisi tertentu dari anggota serangkaian, ya, telah teramati memiliki fitur atau sifat yang khas dan lalu menyimpulkan bahwa kira-kira proposisi yang sama dari semua hal atau benda dengan tipe yang sama pasti, ya, katakan di sini ya, mempunyai fitur atau sifat yang sama. 67% dari 100 mahasiswa UPN memiliki, ya, mempunyai akun TikTok. Berarti bisa dipastikan seluruh anak UPN punya TikTok. Dengan apa? Menggeneralisir. Karena dasarnya apa? 67% itu lebih dari 50%, lebih dari separuhnya. Dari seluruh mahasiswa UPN memiliki TikTok. Memiliki TikTok itu fitur definitif. Ya. Mahasiswa UPN disebut token. 67 dari 100 mahasiswa, 67% dari 100 mahasiswa UPN disebut sampel. Seluruhnya disebut populasi. Jadi bagaimana kita bisa menggeneralisir dari ini yang dekat-dekat dari 50%. Kalau katakanlah 80% dari 100 mahasiswa memiliki TikTok, wah semakin kuat kita kan. 80% memiliki akun TikTok. Seluruhnya dianggap memiliki akun. Kemudian juga bagaimana kita mengevaluasi, ya, generalisir, ya. Kita lihat dulu dari bagaimana besarnya, ya, sebuah sampel. Berapa persen nih
Kalau cuma 30%, nggak bisa kita bilang semuanya anak UPN punya TikTok. Kalau cuma hari Senin doang diketahui bisnya tepat waktu 7:10, nggak bisa dibilang hari Sabtu juga pasti. Datanya kurang cukup. Ke presentasian sampel kurang tuh. Dari Senin sampai Jumat itu tepat waktu. Nah, dipastikan pengambilan sampel acak mungkin ada ambil dari Senin, ambil dari Rabu, dari Jumat, ya. Dan ini bagaimana mengevaluasi ini? Hmm, berawal dari kita mampu mendefinisikan besarnya sampel, ke presentasian sampel, pengambilan sampel secara akta, stratifikasi, generasi induktif pada ilmu pengetahuan alam dan observasi dari generalisasi. Nah, lihat besaran sampel. Semakin besar sampel, semakin kuat argumentasi generalisasi induktif. Untuk memprediksikan hari Sabtu bus itu pasti hadir di halte 710, ya kan? Besaran sampelnya apa? Dari Senin sampai Jumat. Kita bisa memprediksikan bahwa seluruh eh, anak UPN memiliki akun TikTok. Kenapa punya data 67%? Semakin besar, semakin yakin. Semakin besar sampel mendekati jumlah populasi, nah, semakin kuat pada kepastian. Ya, besaran sampel. Kemudian bagaimana kepresentatifan, ya, mewakili sama. Di sini sampel harus merupakan benda atau hal dari tipe atau jenis yang sama dari dengan populasinya. Mahasiswa UPN populasinya sama, ya. Nah, ini juga menjadi tidak akal ketika meneliti mahasiswa UPN disandingkan dengan mahasiswa universitas lain. Bus Transjakarta disandingkan dengan moda transportasi yang lain. Jadi kita harus pada satu frekuensi presentatif sampel. Kalau kita berbicara moda transportasi yang aman, ya dalam hal ini kita membahas bus Transjakarta, ya bus Transjakarta, nggak bus yang lain. Ketika kita membahas tentang mahasiswa UPN, ya mahasiswa UPN dan disandingkan dengan mahasiswa kampus lain. Ya, itu yang dikatakan apple to apple. Penentuan sampel, pengambilan sampel seacak mungkin dilakukan untuk menghindari bias. Ini mirip seperti menarik jerami dalam sebuah undian lotre. Walaupun demikian, bias masih mungkin terjadi. Biasanya pada teknik penumpukan sampel, misal melalui telepon atau sosial media yang bisa me, tadi ya, membelokkan sebuah data, membuat ambigu sebuah data. Dari Senin sampai Jumat, Transjakarta selalu datang jam 7:10. Halte mana nih? Halte di dekat rumahnya Kaisa kan berbeda dengan halte yang ada di rumahnya, dekat rumahnya Al Zahra. Sampelnya harus dilatih. Senin sampai Jumat bisa tepat waktu jam 7:10. Belum tentu Sabtu dan Minggu. Kenapa? Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Penentuan sampel yang jelas. Ini apa namanya? Ada syarat ketentuan ketika memesan. Stratifikasi, misalnya katakan misalkan jika diketahui bahwa populasi mahasiswa UPN terdiri dari 54 perempuan dan 46 laki-laki, maka sangat bijaksana jika sampel terdiri dari 54 perempuan dan 46 laki-laki. Stratifikasi sampel adalah sebuah proses bagaimana menyeleksi anggota-anggotanya, ya anggota-anggota sampel yang memiliki fitur latar belakang yang sama dan yang kita pandang relevan. Kalau 54 perempuan dan 46 laki-laki, jumlah sampelnya berbeda. Yang mewakili 54% dan mewakili 46%. Yang mungkin 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.
ada 54% perempuan ya katakanlah perempuannya perwakilannya 6, laki-laki 4, sesuai dengan stratifikasi keterwakilan. Nah ini ketika itu dalam apa namanya dunia sosial ya. Bagaimana dengan ilmu pasti? Ya, setiap kali seseorang meneliti di pengetahuan alam ya menjalankan eksperimen atau percobaannya, tujuannya biasanya adalah untuk menggunakan hasil observasi sebagai premis dalam generalisasi induktif yang kesimpulannya akan membantu menjelaskan teori mengenai sesuatu yang sedang diteliti, mengulangi eksperimen sama dengan memperluas sampel. Jadi bagaimana menggeneralisir ini menjelaskan atau mendeskripsikan angka-angka. Banyaknya itu berapa sih yang dikatakan banyak? Harus jelas. Sebagian besar atau sebagian kecil. Minornya tuh berapa sih yang dikatakan minor? Bagaimana bisa mencoba memberikan batasan terkait dengan eh, angka-angka dan apa namanya analogi menerjemahkan dari angka. Nah, di dalam membangun analogi argumen ya juga diperlukan observasi observasi langsung ketika kita mengalami tampilnya analog sasar itu sendiri. Betul nggak nih? Berapa 67% mahasiswa UPN memiliki akun TikTok atau tidak langsung kita melihat data indikatornya. Oh, eh, postingan-postingan IG itu kebanyakan anak UPN semua ya. Lihat tidak langsung. Jadi bagaimana kita bisa observasi langsung masuk ke dalam lingkungan dari sebuah penelitian atau kita melihat dari data. Kita lihat saja nih ke Kominfo, Komdigi ya sekarang ya, Komdigi ya, insight dari penggunaan IG atau penggunaan TikTok ya. Apakah betul jumlah mahasiswa yang ada di UPN ya disandingkan dengan data NPM di pusat data peneliti ya, itu memiliki account TikTok itu yang tidak langsung atau kita langsung satu-satu kita coba follow. Kalau UPN ada berapa ya? Oke, baik sampai di sini ada pertanyaan teman-teman terkait dengan eh, materi kita mencoba untuk membahas tentang induksi. Ada yang ingin ditanyakan, ya? Bagaimana kita mencoba untuk membangun sebuah proyeksi, membangun sebuah argumen, ya, dan mengeneralisir yang sah dan yang salah, generalisasi dalam sebuah ilmu pengetahuan ya tadi IPA kan gitu lah. Bagaimana kita membangun generalisasi dan seterusnya. Gitu. Baik, ada pertanyaan teman-teman semuanya? Sudah cukup, Bapak. Penjelasannya Cukup ya. sudah bisa dimengerti. Jadi memang nanti teman-teman bisa baca pelan-pelan gitu ya. Lebih lama lagi untuk meresapi ya. Jadi bagaimana kita belajar melihat dunia ini dengan tiga mata bahasa saya ya. Bagaimana kita bisa mengamati dengan fakta yang jujur, bagaimana kita membandingkan ya untuk mencari kesamaan yang baru dan
Bagaimana mata kita bukan hanya mengamati, membandingkan, dan menyimpulkan. Jadi kadang-kadang kebenaran ini tidak hanya, nah sekarang berbicara bahwa kebenaran itu tidak hanya berasal dari data dan fakta yang kita terima dari panca indera. Tapi kita juga harus bisa membandingkan dari perspektif lain. Nah, dari perbandingan perspektif tersebut, kita bisa menyimpulkan dengan menggeneralisir hati-hati bahwa apa? Kebenaran itu tidak akan pernah selesai. Kebenaran itu akan terus mencari ya makna sejatinya gitu. Tidak seperti halnya sebuah panca indera, kita harus lebih luas lagi. Jadi kadang-kadang kita melihat kebenaran itu hanya melihat ini loh faktanya 1 ditambah 9 adalah 10 menurut Alma. Tapi Mega juga membuktikan kebenaran. Nggak begitu Alma. 7 ditambah 3 juga 10. Bener juga saya. Nazar juga memberikan sebuah kebenaran. Enggak lah. 8 tambah 2 tuh 10 itu yang paling benar. Jadi tidak menganggap perspektif kita itu paling benar. Tidak. Perspektif mengatakan 1 tambah 9 10, ada yang mengatakan 7 tambah 3 10, perspektifnya. Perspektif yang berbeda-beda itu akan menimbulkan sebuah bagaimana kita dapat menyimpulkan dari perbandingan itu. Pengamatan kita sih 1 tambah 9 10. Pengamatan orang lain berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan itu? Nah, jadi memahami kebenaran ya, bagaimana kita bisa menampakkan diri melalui pengalaman, kesamaan berpikir, bagaimana pengamatan. Nah, itu yang menjadi kunci kita untuk mengenal diri kita sendiri dan menganggap bahwa sebuah kebenaran itu tidak hanya berasal dari hasil dari panca indera kita membuktikan. Ya, demikian dapat saya sampaikan. Ya, teman-teman bisa mengisi post-testnya. Tadi pretest, sekarang post-testnya. Ya, coba teman-teman isi post-testnya. Saya berikan. Ini baru yang pretestnya baru 29 orang nih. Saya minta tolong bantuannya karena ini bagian dari upaya kampus menjaga kualitas kita. Ya, ini yang post-test dan yang pretestnya. Anda bisa selesaikan, saya minta tolong ya untuk dapat menyelesaikan itu sambil Anda menyelesaikan ya, di samping nanti ketua kelas juga memberikan report ya, saya juga mencoba untuk apa namanya meringankan tugas ketua kelas dan membantu. Saya akan absen ya pertemuan kita pada hari ini. Ntar saya buka dulu eh, SIM-nya, SIM CPL. Sekarang pertemuan ke, saya buat. Oke. Saya mohon respon dengan apa namanya suara dan juga eh, kamera ya. Saya Alesa Kistina ada? Alesa Kistina ada? Alesya hadir, Ada Pak. Bapak. Oke. Alma, Hadir, Pak. Anindya, Anindya Azita Najila.
Ada ya. Armilda, Armilda, Aulia Dina, Hadir, Pak. Aurora, Hadir, Pak. Azahra, Tirta Fortuna, Azahra Tirta Fortuna, Aza Gilbert, Aurora, Aza Gilbert, Azahra Nurkorbi, ada Bunga Sifa, Bunga Sifa, oh, ternyata. Hadir, Pak. Oke, Cahya Trihartanto, Cahya Trihartanto, saya panggil dua kali aja ya. Kalau tidak ada saya anggap alfa ya. Dewi Savitri, Bapak mohon maaf, tadi Azara Tirta hadir, Pak. Dewi Savitri, ya tidak ada pengulangan ya. Bapak izin tadi Alza Gilbert, Cahya sama Dewi Savitri hadir Bapak. Tapi ada terkendala jaringan. Gaisa Alfia Rizky, Gaisa Alfia Rizky, Hadir, Hasna, Pak. Hasna, Hadir, Pak. Julian Dini, Hadir, Pak. Kaila, Hadir, Pak. Kirani, Hadir, Pak. Mega, Hairunisa, Hadir, Bapak. Najwa, Hadir, Pak. Naila, Hadir, Pak. Naila Rajwa, Hadir, Pak. Nazla, Hadir, Pak. Firliani, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Raihanun, Hadir, Pak. Ranadia, udah, Hadir Pak. Saskia, Saskia Hadir, Pak. Azhar, Saskia Nurul, Saskia Nurul, Saskia Hadir Bapak. Selsa, Hadir, Bapak. Sulis, Hadir, Pak. Saskia, Sakila, Hadir, Bapak. Fania, Hadir, Bapak. Zevanya. Hadir, Pak. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman semuanya. Bapak mohon izin sebelumnya tadi yang belum jawab absennya itu ada terkendala jaringan, terus juga ada yang mic-nya rusak itu Anindya. Jadi ini kelas D semuanya hadir Bapak hari ini. Oke, semuanya hadir ya. Bapak sebelumnya saya izin untuk screenshot ya Pak. Ya, Untuk teman-teman yang masih off cam, tolong di on cam sebentar ya, mau didokumentasi dulu. ya, ya. Kadang-kadang saya membuka presentasi apa namanya simple ini, saya absen tapi screenshotnya belum update. Nah, makanya akhirnya saya ambil dari data Google Classroom yang ketua kelas laporkan aja atau si pen laporkan, gitu ya. Sudah semuanya teman-teman? Sudah Bapak. Oke, baik teman-teman semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan inspirasi, narasi kita untuk bisa eh, bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat, dan juga kita mampu merefleksikan ya, cara berpikir kita lebih bijaksana, lebih filosofis lagi, dan juga bisa menggunakan logika kita dengan baik dan benar. Baik teman-teman sekalian, bagi yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, selamat melaksanakan eh, Hari Raya Idul Adha, dan juga bagi teman-teman yang hari ini melaksanakan ibadah puasa, ya puasa Arafah, selamat menunaikan ibadah puasa Arafah. Semoga
teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Adha ini ke depan bisa merayakan dengan penuh sukacita, bisa mendapatkan amal ibadah yang baik, dan juga tidak pernah lupa saya memberikan salam hormat kepada kedua orang tua Anda. Ya, kita sama-sama selalu mendoakan agar kedua orang tua kita selalu mendapatkan kesehatan, ya, diberikan umur panjang, umur yang berkah, dan juga diberikan rezeki-rezeki yang halal serta yang berlimpah buat kita semua. Ya, dan juga saya selalu mengingatkan kepada Anda, tolong jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadilah anak yang membanggakan kedua orang tua. Ya, jadi eh, apa namanya? Jadi anak yang sukses, ya, dan juga memberikan keberkahan di dalam keluarga. Baik ya, sekali lagi ya, dan selamat merayakan Idul Adha, ya, dan juga selamat berakhir pekan yang panjang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga pekan-pekan berikutnya dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Ya, mohon maaf manakala saya dalam menyampaikan eh, materi ini ada pemilihan kata-kata saya yang kurang tepat. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, adik kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Makasih kasih banyak, Bapak. Bapak. Tolong Terima kasih diisi banyak, Bapak. semuanya ya. Ya, tolong diisi semuanya pretest dan post-testnya ya. Baik, Bapak. Nanti saya laporkan yang sudah mengerjakan pretest dan post-test. Baik. Terima kasih ya semuanya. Selamat melanjutkan ya. Sampai jumpa. Saya izin live ya.